balik lagi di podcast kita di sore hari ini. Nah, hari ini tuh beda juga. Kalau kemarin kan sering banget ada kejadian yang berbeda. Nah, hari ini tuh juga berbeda karena aku sendiri. Biasanya aku ditemenin sama temanku dan sekarang aku sendiri. Tapi yang membuat beda, yang membuat beda adalah aku ditemenin sama dua cowok-cowok ganteng yang kece, yang pinter juga karena mereka dari LKBH. Ayo kenalin dengan Kak siapa? Albert. Kak Albert dan Kak Ardi. Kak Ardi. Iya. Nah, LKBH itu apa sih, Kak? Kak Albert silakan. Oke, jadi LKBH itu sebenarnya lembaga, kalau di luar dikenal sebagai LBH. LBH. Lembaga oke. Bantuan Hukum. Atau kalau di SA Unggul bilangnya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Itu tugas kita itu memberikan tugas utama. Tugas utama kita itu untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma bagi mereka yang memang membutuhkan dan memang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Oke. Nah, kalau LKBH sendiri itu apa ya? Kalau di sini mungkin kalau mahasiswa kenalnya UKM ya. Kalau LKBH sendiri itu apa tuh? Termasuk UKM kah atau bukan? Kalau kita bilang soal UKM ya, LKBH itu kan kita emang beda dari UKM lain. ya. Nah, jadi kalau kita lebih kayak mungkin bisa disamakan kayak dengan BEM atau DPM. Oke. Tapi kita di sini sebagai lembaga. Lembaganya. Lembaga di bawah kampus. Kalau Kak Albert dan Kak Ardi sendiri ini apa ya istilahnya pegawai LKBH kah atau mahasiswa kah atau apa nih? Oke, kita itu jatuhnya sebagai mahasiswa. Mahasiswa ya? Masih mahasiswa, tapi di LKBH kita disebut sebagai seorang paralegal. Oh, apa tuh paralegal? Jadi buat teman-teman di rumah Oke. yang nggak tahu apa, khususnya anak mahasiswa hukum yang baru masuk ya mungkin nggak tahu apa sih paralegal? Apa tuh? Bisa Untuk dijelasin? paralegal sendiri itu kita sebagai, bisa dibilang sebagai asisten dari seorang lawyer. Oke. Jadi di LKBH SA Unggul sendiri kita memang memiliki lawyer. Kita ada lawyer yang memang ditugaskan untuk menangani kasus saat ya. memang kita menerima kasus. Dan kita sebagai paralegal itu nanti membantu untuk lawyer mempersiapkan berkas-berkasnya, memberikan mencari informasi dari si calon klien yang akan kita terima kasusnya, yang akan dijalankan kasusnya juga. Itu kita yang bertugas. Nanti si lawyernya sendiri yang akan melakukan eksekusi di lapangan, beracara di lapangan. Oke. Nah, kalau LKBH sendiri udah berapa lama sih ada di SA Unggul? Kalau LKBH sendiri itu kurang lebih dari 2008-2009 ya. Kita memang sudah ada. Lama ya. Dan sampai sekarang pun juga kita masih tetap aktif gitu loh. Oke. Oh, berarti Kak Ardi sama Kak Albert itu dari awal masuk universitas langsung masuk LKBH atau dari semester berapa? Mungkin dari dulu kali ya. Oh iya, Kak Albert. Kalau saya sendiri kan baru semester 3. Oh iya. Tapi pada awalnya itu pas lagi dimulai dari pre-edu ya, Iya. LKBH ya. Lagi Kita ada pre-education itu ada pengenalan LKBH. Terus dari situ saya kayak ya udahlah coba Coba-coba ya deh awalnya. apa nih LKBH gitu. Baru pernah denger gitu. Dengar. Udah pas masuk, oh ya udah berarti udah tahu nih di dalam seperti apa. Terus udah mulai sempet berapa kali ikut acara juga. Terus tapi baru di interview itu saat mau masuk semester 3. Mau 2 masuk 3 deh. Oh, berarti kurang lebih 1 tahunan ya? Iya, jadi 1 tahun nanti di interview. Terus kita itu baru di di Mubes ya. Di Mubes itu Kita ada musyawarah besar. musyawarah besar itu kemarin bulan Juni. Iya. Sekitar bulan Juni itunya. Kalau Mubesnya. Kak Ardi udah lama ya berarti atau baru sama kayak Albert? Kalau aku itu kan memang dari kuliah pun udah semester 7 ya. Dari Sekarang ya, awal semester sekarang. 7. Dari awal semester 1 pun memang aku udah daftar, udah masuk duluan. Dan memang langsung masuk udah ikut. Kadang kalau misalkan kakak-kakak tingkatnya yang lain itu udah mulai kayak misalkan yuk ikut lagi ada kasus nih, kita mau ketemu klien mau apa, ikut yuk kita ke pengadilan, ikut. Seru ya? Ya lumayan lah. Seru karena mungkin kalau yang kita lihat gitu kan itu cuman ada di TV-TV atau di sinetron ya kan. Kalau kalian langsung ke pengadilan langsung merasakan aura-aura pengadilan gitu kan. Pasti. Nah, kalau kalian sendiri gitu kan, LKBH sendiri tuh punya berapa anggota sih? Untuk sekarang ya? Untuk sekarang. Untuk sekarang ini kita jumlah total itu ada sekitar
35 orang. Wah, banyak Iya. ya, lumayan ya. Tapi itu di luar pengurus, karena kalau pengurus kan kita ada 25. 23. 23. Iya, 23. Heeh. 23. Total sisanya kita ada anggota. Ada anggotanya. Itu dari berbagai macam semester. Iya. Iya. Dari berbagai semester. Berbagai Dari semester. semester 3, semester 5, semester 8. Satu Kalau pun juga ada. dari jurusan hukum sendiri itu ada peminatan nggak sih? Peminatan apa tuh? Misal, konsentrasi konsentrasinya pembelajarannya gitu, itu pembelajarannya nanti ada nggak ada. Angkatan saya itu semester 2 masuk 3 itu udah ada peminatannya. Udah peminatan. Udah munia. Jadi kalau Ardi sendiri dari peminatannya apa waktu itu? Kalau aku praktisi hukum. Kalau Albert sama? Masih Atau beda? semester nanti baru peminatan di nanti angkatan ya. saya itu semester 4 kalau nggak salah. Dibaginya sama 2 praktisi atau HBI, Hukum Bisnis Internasional. Oh, jadi misalnya kalau dari jurusan kan konsentrasinya banyak tuh ya. Misalnya kayak aku pernah baca tuh yang perdata atau apa itu termasuk konsentrasi apa bukan sih? Sebenarnya Kayak lebih perdata gini. atau apa sih, aku juga nggak aneh apa tuh. Beda kampus, beda ketentuan. Oh, beda ya. Beda Kalau kampus, di beda Asa Unggul ketentuan. sendiri gimana? Kalau yang di Asa Unggul itu kan kita lebih ke praktisi hukum sama praktisi hukum. hukum bisnis. Oh, Tapi dari situ kita bisa secara garis besar praktisi itu lebih fokusnya mempelajari pidana. Iya. Kalau untuk hukum bisnis lebih ke perdatanya. Oke. Jadi itu ya, maksudnya ada, ya baru ingat tuh, pidana dan perdata. Perdata. Jadi misalnya mahasiswanya ada yang mengambil apa tadi, hukum bisnis, satu lagi apa tadi? Praktisi hukum. Praktisi hukum, tetap bisa ikut ke LKBH. Tetap, gitu Tetap ya. bisa. Ada nggak sih syarat-syarat, misalnya ada mahasiswa baru mungkin yang di rumah yang pengen ikutan, itu ada syarat mungkin yang bisa diikutin, yang dipenuhi untuk masuk ke LKBH sendiri, ada nggak sih? Kalau kita bilang syarat, sebenarnya untuk anggota baru ya, baru anggota baru belum pengurus, kita yang penting mahasiswa aktif, baru bisa, baik reguler ataupun paralel pun boleh, eksekutif itu boleh. Terus yang kedua, kita belum bisa ngomongin IPK sih, karena kan masih baru. Oh iya betul, karena cuman, masih mahasiswa baru ya. Iya memang. Sisanya kita tetap normal, kita masuk, kita pendaftaran, nanti ada seleksi segala macam, clear, kita bisa udah langsung bisa join gitu. Oke. Ada apa ya, pembukaan gak sih? Kalau misalnya kalau UKM kan ada nih tanggal sekian pembukaan UKM ini gitu. Kalau LKBH sendiri ada gak sih? Open recruitment kita Open ada. recruitment-nya. Kita untuk tahap 1 udah selesai ya, Bang? Tahap 1 udah kemarin. Tahap 1 udah selesai, itu udah berlalu. Nanti yang terbaru nih nanti kita rencanakan di bulan Januari Januari 2020. awal. Itu Januari khusus untuk 2021. anak kita angkatan baru yang 2020 kemarin. Kita seleksinya, kita rekrutmennya nanti Januari. Nah, jadi buat teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin kita, yang kalian pengen banget gabung sama kakak-kakak dari LKBH, bisa langsung ditunggu aja nih bulan Januari ya. Bisa dapat informasinya dari mana nih? Informasinya satu nanti kita akan share melalui Instagram. Apakah Instagramnya Instagramnya, LKBH @LKBH Esa Unggul. Nah, dicatat ya. Terus setelah itu? Selain itu kita juga nanti akan ada secara personal chat untuk ke mahasiswa-mahasiswa juga untuk disebarkan di grup Ya, angkatan. di grup Betul. angkatan. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah bicara tentang LKBH itu apa, di Esa Unggul seperti apa. Nah, aku penasaran banget sama kasusnya nih, karena kan lembaga konsultasi bantuan hukum ya. Nah, ini kan identik sama kasus-kasus. Nah, kalau dari LKBH sendiri sejauh ini udah menangani kasus apa aja sih? Kita kalau ngomongin kasus agak-agak itu sih ya. Iya, agak beresiko, bukan beresiko sih. Bukan beresiko sih, kayak agak-agak kita nggak terlalu terbuka untuk kasus. Karena Tapi emang kalau untuk private selama sih. ini, itu kita kasus sudah lumayan banyak masuk dari berbagai macam kasus. Mungkin kasus pidana, kasus perdata pun kita juga udah pernah ambil. Mungkin sedikit contoh ya, kita ambil tuh kayak misalkan kita tangani kita segala macam, itu udah ada kasus untuk semacam pencurian, penggelapan juga kita udah pernah. Terus juga perceraian itu juga kita udah pernah. Berarti luas banget ya kasusnya itu, kan mungkin karena anggapan orang kalau mahasiswa kasus yang receh-receh, mungkin ternyata LKBH tuh luas banget ya nanganin kasus-kasusnya. Bahkan ada yang perceraian, bahkan yang mungkin mahasiswa yang nggak ngerti perceraian, kalian udah tahu gitu kan, udah mempelajari itu. Dan katanya udah pernah ikut sidang kan? Nah, itu ada nggak sih pengalaman
yang wah ternyata gini ya ikut sidang? Pernah nggak sih kayak gitu ngalamin perasaan gitu sebagai mahasiswa? Kalau dibilang sidang, nggak tahu Bang Ardi udah pernah? Kalau sidang sih sebenarnya gini ya, kita sidang itu kan kita dampingin klien juga. Lebih banyak kita misalkan kayak kita sidang soal kasus pidana, misalkan tentang pencurian, kita mendampingi klien itu minimal untuk paling nggak kita bisa beradu argumen lah, untuk ini boleh lah kalau misalkan kita agak jangan terlalu memberatkan gitu loh, memberatkan si klien gitu untuk masa tahanan atau mungkin untuk yang lainnya. Jadi kadang kalau kita udah masuk ke pengadilan itu ada rasa kayak deg-deg, kayak agak-agak deg-degan gitu kan. Karena kalau kita ngelihat soal sama hakimnya, atau kita ngelihat udah masuk ruang sidang tuh kayak ini kalau salah ngomong, salah ambil strategi dikit, kasihan sama klien kita gitu. Berarti ternyata di kasus sendiri tuh punya strategi harus sendiri untuk memenangkan kasus gitu ya. Yes, betul. Oke, menarik sih. Karena biasanya kan kalau yang aku sering lihat itu kayak di film-film Korea yang ada yang ngomong gitu kan. Kayaknya gini, karena kayak aku sendiri tuh orang awam, jadi sama sekali nggak tahu tentang hukum, nggak tahu, yang kita tahu sih yang cuman ada di layar kaca doang. Sebenarnya yang di lapangan pun sebenarnya nggak tahu. Sedangkan teman-teman kita yang mahasiswa yang luar biasa banget, mereka tuh udah turun langsung gitu kan, luar biasa sih. Keren. Luar biasa, itu dia yang gue bilang tadi ya. Gue tuh kedatangan tamu yang keren, kece, pintar. Karena benar-benar buta banget. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang ngerasa kayaknya aku salah jurusan masuk hukum, tunggu dulu gitu kan. Karena ada kakak-kakak ini yang membuktikan kalau jurusan hukum tuh gila keren banget sih. Aku luar biasa banget. Terus aku penasaran juga, katanya kalau LKBH di Esa Unggul yang menanganin paralegalnya mahasiswa itu hanya di Esa Unggul ya? Atau di kampus lain udah ada? Menurut yang sekalian tahu aja. Jadi kalau dibilang paralegal itu yang di LKBH itu disebut sebagai paralegal ya. Sebelum menjadi seorang advokat itu bisa dibilang sebagai seorang status kita sebagai paralegal. Cuman jangan sampai salah persepsi kalau seorang paralegal itu udah bisa nih beracara, itu belum bisa. Itu memang sudah ada ketentuannya, memang tadinya ada bisa ketentuan itu, tapi setelah keluar pasal 11 atau pasal 12 gitu, itu Permen Kumham nomor 1 tahun 2018, itu paralegal itu belum boleh beracara sampai nanti kita dikeluarkan namanya berita acara sumpah ya. Sumpah di bisa hadapan. kita sebut kayak BAS. BAS untuk sebagai seorang pengacara, seorang lawyer baru kita boleh diizinkan untuk beracara di persidangan. Jadi karena selama itu emang belum boleh, kita cuma mendampingi aja. Biar nggak terlalu kaget nantinya. Bener. Kita pun juga mendampingi klien kita ke pengadilan, kita mungkin ini segala macam yang berkaitannya langsung ya dengan klien dan dengan sidangnya. Kita harus didampingi sama BAS sendiri, ada berita acara sumpah sendiri. Karena dari situ kita membuktikan bahwa memang legalitas kita dari lembaga kita udah ada. Kita ditunjuk gitu. Nah, terus kalau dari LKBH sendiri, nah misalnya ada klien nih yang mau meminta bantuan, ada nggak sih syarat atau klasifikasi khusus dari LKBH sendiri yang menangani, misalnya kita cukup menangani klien yang seperti apa gitu, ada nggak sih klasifikasinya? Oke, untuk syaratnya itu sebenarnya bukan klasifikasi, lebih ke syarat sih. Syarat ya? Penerima bantuan itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Itu ada di pasal 14-nya, itu tentang syarat-syarat menerima bantuan hukum. Siapa yang bisa menerima bantuan hukum? Apa yang perlu dipersiapkan untuk menerima bantuan hukum secara gratis tadi, untuk kita sebutnya sebagai pro bono ya. Sebagai pro bono itu pemberian bantuan hukum secara gratis lah kasarnya gitu. Istilahnya gitu. Istilahnya. Pengetahuan baru. Betul. Terus nanti ada terus ketentuan-ketentuan yang memang harus dibuktikan gitu. Misalkan dia harus untuk mendaftar dia harus bawa berkas A, B, C, D, itu udah ada, udah harus disiapin. Jadi kita juga dalam alur penerimaan pun nanti kita akan memeriksa dulu berkasnya. Berkasnya udah lengkap, misalkan kita harus menyertakan SKTM, surat keterangan tidak mampu itu. Setelah kita
periksa, oh ini ada nih. Tapi kalau misalkan belum ada ya, mohon maaf ibu atau bapak, ini berkasnya belum lengkap, bisa tolong dilengkapi dulu. Nanti setelah berkas lengkap, kita akan berdiskusi lebih jauh lagi. Oke. Nah, kalau untuk satu kasus misalnya, kira-kira penyelesaian kasus itu sendiri tuh membutuhkan waktu berapa lama sih biasanya? Sebenarnya kalau untuk berapa lamanya kita tuh nggak nentu ya. Nggak nentu Karena ya. setelah klien misalkan daftar ke bukan daftar ya, klien itu konsultasi ke kita, datang ke kita progres semua, kita cek data-datanya apa aja yang dibutuhkan, nanti baru setelahnya kita masukkan ke tim lagi. Masukkan ke tim, nanti tim yang ngurus lagi, masing-masing unit yang ngurus, nanti baru kita daftarkan sidangnya. Nah, dari sidang itu memang yang agak lama di sidangnya. Di sidangnya ya. Karena kan kita butuh pemanggilan dari pengadilan, pemanggilan sidang. Terus juga mungkin kalau ada dari hakimnya mungkin bilang untuk putusannya belum bisa dikabulkan, belum bisa setujui lah ibaratnya. Itu ya kita masih agak nunggu lagi proses apa sih yang kendalanya di mana. Nanti kita cari, kita ajukan sidang lagi. Biasanya dari pengadilan itu juga untuk sidang sekarang ditunda sampai seminggu atau mungkin beberapa minggu kemudian. Normalnya sih seminggu. Oh, jadi seminggu itu udah apa namanya proses ininya lah ya, belum sampai setuntas-tuntasnya. Karena biasanya mungkin kalau kasus bisa cukup lama kalau misalnya berat kasusnya gitu ya. Bulan, tahun tuh nggak keprediksi. Karena mungkin kalau lihat di TV ada yang misalnya kasus perceraian didaftarkan bulan ini, bisa dikabulkannya nanti tahun depan. Aku pernah lihat sih. Bisa. Gitu ya. Bisa. Karena kalau kita ngomong soal perceraian, mungkin agak-agak kita itu dikit. Kita butuh berkas-berkas yang pendukungnya tuh lebih dalam lagi, lebih inti lagi dari pihak mungkin si pelapor ini dan juga mungkin pihak keduanya, mungkin pihak istrinya ya apa gimana. Antara pihak satu dan pihak kedua ya. Kadang kan suka udah nggak sejalan nih. Kita mintain datanya pun juga susah. Susah ya. Kadang ditemuin juga susah. Makanya jangan nggak sejalan dong. Jadi harus semuanya harus jalan ya. Harus jalan beriringan. Jadi jangan ada kasus perceraian. Biar meringankan. Oh enggak juga ya. Nah, kalau misalnya dari klien sendiri, ada nggak sih klien dari mahasiswa? Klien dari mahasiswa. Kadang sih kita suka ada. Jadi mahasiswa kita minta, "Bang, ini kita mau konsultasi dong." Oh, konsultasi aja. Udah, nanti kita daftarin di kantor deh. Gini. Kamu kenapa, masalahnya di mana? Mau diterusin apa enggak? Nanti kita omongin lagi, kita bicarakan lagi gitu. Jadi benar-benar luar biasa sih. Luar biasa banget. Karena apa ya, kalau kita bicara tentang hukum itu kan sebenarnya berat ya. Tapi kalau udah diobrolin kayak gini kayaknya enak loh. Jadi buat kalian yang mahasiswa Esa Unggul jurusan hukum khususnya, jangan merasa salah jurusan nanti di semester 5 ya. Jangan salah jurusan. Karena sebenarnya Kak Ardi sendiri dari udah semester 7 ya. 7. Ada ngerasa salah jurusan gak sih? Ya nggak tahu sih ya. Nggak tahu, jangan-jangan merasa nih. Pokoknya yang penting yang udah kita jalanin, kita jalanin aja. Kan itu kan ilmu semua kan. Oh iya. Betul. Kalau Ardi kan semester 3 masih aman ya, sejauh ini masih aman Ardi ya? semester 7. Oh, Ardi Albert, aduh, gue salah nih guys. Kalau Albert sendiri belum merasa kan, masih aman kan sejauh ini? Kalau dia bilang belum merasa ya, nggak merasa, belum merasa. Belum merasa. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai dan nggak mau, karena ya udahlah, udah jalannya untuk masuk hukum. Terus pas masuk hukum juga, aduh berat nih, ketemulah nih sama LKBH ini. Oke. Sebenarnya asik-asik aja ya kalau misalnya dijalanin, Betul. legowo gitu hatinya. Betul. Gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang namanya salah jurusan kalau kalian fokus. Ya, jangan dikeluhin gitu. Soalnya dulu aku juga ngerasa, kayaknya aku salah jurusan. Karena di semester 5 memang lagi masa-masa paling beratnya, masa-masa paling sibuknya. Kalau semester 1, semester 2 mungkin masih asik-asik buat ngerasain menjadi mahasiswa. Karena dari transisi dari SMA ke kuliah. Betul. Terus semester 4, 5 mulai merasa kayak berat. Tapi kalau udah semester 7, mungkin makin berat lagi karena ngalamin skripsi. Apalagi kalau skripsi hukum,
harus nyari kasus juga ya atau gimana sih? Bisa dibilang. Oh iya. Tapi ada kemudahan nggak sih karena nemuin banyak kasus atau sulit juga? Karena gini, kita lagi nyusun skripsi kan Ardi? aku masih nyari sih. Oh, masih karena nyari. masih semester depan. Masih Aku semester skripsi, depan ya. insyaallah. Harus dipersiapkan jauh-jauh ya. Iya, Biar nggak insyaallah. pusing gitu. Betul. Ada nggak sih kesulitan Pasti untuk mencari kasus? Karena kan kalau di LKBH mungkin banyak kasusnya. Betul. Bisa dicari sampel-sampelnya. Ada kesulitan nggak sih? Kalau untuk kesulitan tuh pasti ada ya. Cuman ini boleh dibuka nggak sih Mas Kera? Boleh, Nggak apa silakan, ya? silakan. Udah, Ngap buka ya. Lumayan ya. Ganteng ya. Ganteng loh. Jadi tadi jangan-jangan ada yang penasaran gitu. Gimana, Kalau gimana? untuk ngomongin soal kesulitan pastinya ada. Apalagi kita itu kalau ngomongin skripsi ya. Kita kan harus cari kasus yang benar-benar kita pahami. Kita pahami, kita bisa ulik lagi, kita bisa makin dalam ini kasusnya harusnya bisa kita selesaikan seperti ini loh. Kasusnya nggak harus masuk ke ranah yang ini, kita bisa selesaikan dengan cara gini. Jadi membuat kasus yang udah ada itu udah ada malah mungkin udah putusan, udah ingkrah segala macam ya. Kita bisa explore lagi. Kenapa harusnya kayak gini? Ini kita cari kendalanya lagi, kita cari ini lagi. Sulitannya paling di situ aja. Dan ini strategi kita untuk ngambil judul dan ngambil bahan apa yang mau kita skripsikan nanti gitu loh. Itu aja sih yang bikin pusing. Jadi nanti pada saat sidang udah paham gitu kan. Jadi nggak, sebenarnya juga menurutku ya, yang sebagai orang yang sudah melakukan sidang sidang skripsi ya, bukan sidang kasus. Sebenarnya kalau kita paham materi kita tuh sebenarnya nggak ada kesulitan sih. Nah, untuk menutup perbincangan kita yang sangat panjang dan sangat menarik ini, terakhir tuh aku pengen tahu tentang proker apa aja sih yang dari yang udah dijalanin atau yang sudah dirancang oleh tim LKBH sendiri. Oke, kalau secara proker, kita bicara proker kan kita ada divisi. Oh iya. Ada per divisi, itu prokernya pasti beda. Oke. Tapi kalau kita bicara untuk proker in general, yang pasti satu, kita fokusnya itu untuk memberikan pelatihan. Untuk memberikan edukasi tentang hukum, pelatihan tentang hukum, terus sharing ke orang-orang apa sih hukum itu, tentang apapun lah yang emang sudah ada rancangannya. Kayak kemarin untuk internal kita sendiri, kita udah beberapa kali adain pelatihan. Itu pelatihan seperti legal opinion, terus negosiasi ya. Negosiasi. Pembuatan itu juga ada. Itu udah berapa kali lah kita jalanin, tujuannya biar kita pun sebagai, misalkan orang tahu, oh ini si Ardi orang LKBH, oh ini si Albert orang LKBH, gue mau coba ngobrol, gue mau nanya-nanya nih tentang, gue mau bikin legal opinion tuh gimana sih, isinya gimana sih, harus ada apanya, terus ketentuannya apa itu, jadi paling enggak kita bisa bantu juga untuk menjawab di situ. Dari situlah yang makanya kita juga, kalau orang bilang cuman bikin bantuan hukum, enggak, kita ada hanya juga menangani kasus betul ya. Kita juga ada itulah keluarnya feedback untuk di luar, kayak penyuluhan ke tempat-tempat yang jarang mungkin orang tahu yang gitu, buta hukum mungkin sedikit lebih melek hukum gitu ya. Kayak lu pernah ke itu ya, sekolah ya? Kita pernah ke ada sekolah, sekolah melakukan penyuluhan. Sosialisasi mungkin ya. Betul, kalau ke sekolah kita bilang sebagai sosialisasi. Sosialisasi, terus ke lapas juga berapa kali ya? Sudah sering. Oh iya. Berapa kali untuk kunjungan ke lapas itu. Rencana ini malah kita ada program lumayan besar juga dari SDM, dari Biro SDM. Kita mau ada mungkin penyuluhan dan itu juga ke lapas-lapas lainnya, kayak mungkin kita ada program itu ke lapas Bogor sama ke lapas Bali nanti. Bali? Insya Allah. Sejauh itu ya? Yes. Oh, luar biasa. Itu proker kita. Proker ya. Mudah-mudahan bisa berjalan terrealisasi dengan baik ya. Dan ternyata ya teman-teman, LKBH sendiri, kakak-kakak ini itu tidak hanya menangani kasus-kasus tapi juga sosialisasi. Mungkin teman-teman yang benar-benar buta hukum, dengan hadirnya mereka bisa sedikit lebih mengetahui hukum ya. Jadi nggak terlalu buta-buta banget. Sama nih kayak aku. Hari ini tuh benar-benar banyak banget dapat ilmu baru dari mereka. Terima kasih banyak loh Kak Albert, Kak Ardi. Ini untuk teman-teman yang nonton, kalau dengar kata-kata paralegal jangan sampai salah ya. Itu kalian harus tanamkan pada diri kalian, kalau
paralegal itu nggak bisa beracara. Paralegal itu nyaman sebagai Mungkin mendampingi. bisa dijelaskan beracara itu maksudnya seperti apa? Mungkin Masuk agak ke bingung sidang, gitu. join di persidangan Sidang itu gitu ya. nggak bisa tanpa bantuan Lawyer advokat. Lawyer ya. Itu ada aturannya di pasal 31 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu yang mengatur tentang paralegal. Paralegal. Dan apa namanya, untuk informasi kalian yang lagi dengerin kita, LKBH sendiri itu menangani klien-klien yang menengah ke bawah ya. Yes. Oke, Yes. karena mungkin In general. apa ya, cukup mahal mungkin kalau misalnya membayar lawyer secara mandiri gitu. Mungkin teman-teman dari LKBH bisa membantu. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin kita, mungkin orang di luar Esa Unggul mungkin membutuhkan bantuan dari LKBH, bisa langsung menghubungi LKBH sendiri di Instagram. Ya bisa? Instagramnya bisa di LKBH Esa Unggul, langsung ke di DM aja. Itu jam kerja kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke, luar biasa. Oke, thank you banget ya Kak Elman, Kak Sama-sama. Andi. Semoga Siap, sukses. Sama-sama. Prokernya lancar. Amin. Oh ya, satu lagi mungkin Kak, ada sedikit ini tambahannya. Kita kan juga kerjasamanya nggak cuma sama kampus ya, sama kampus sama ini fakultas. Karena kita juga bangun kerjasama sama Pos Bakum Jakarta Barat, Oh. Pos Bantuan Hukum, dan kita juga ada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi benar-benar legal ya. Yes, Legal. ada suara legalnya juga ada. Jadi teman-teman buat yang mau masuk jangan takut. Jangan takut. konsultasi pun juga boleh. Konsultasi pun Ya, boleh. apa-apa, free semuanya. Kalian sebagai paralegal pun kalau udah jadi paralegal di sini aman. Aman. Boleh nanti aku DM ya kalau aku ada masalah Siap. hidup. Oke. Oke, thank you. Selamat sore semuanya. Dadah. Bye.